Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kembali menegaskan, TNI aktif boleh menjabat di 15 kementerian atau lembaga berdasarkan undang-undang. Namun di luar itu, TNI yang bersangkutan harus mundur. Pernyataan ini disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto usai melakukan rapat bersama Komisi 1 DPR dan 3 pimpinan matra TNI, yakni KSAD, KASAU, KSAL, membahas revisi Undang-Undang TNI. Revisi Undang-Undang TNI tak hanya mengatur soal status militer aktif anggota TNI yang hanya boleh menjabat di 15 lembaga, tetapi juga soal usia pensiun anggota TNI. Dalam rapat bersama Komisi 1 DPR, Panglima meminta agar revisi Undang-Undang TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Nanti kan apabila TNI aktif menduduki di kementerian lembaga akan pensiun dini, akan mengundurkan diri dari kedinasannya itu. Ya, dia tetap kementerian lembaga juga punya undang-undang tersebut, punya undang-undang yang dia menyatakan bahwa di situ ada posisi jabatan itu yang diduduki oleh TNI aktif juga, ada seperti di Kejaksaan Agung, di MA, kemudian BNPB, Polkam, itu dia punya undang-undang yang menyatakan bahwa jabatannya diisi TNI aktif. Ya, harus mundur. Nanti akan mundur dari kedinasan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto merinci 11 klaster Undang-Undang TNI itu, diantaranya kedudukan, peran, fungsi, dan tugas, postur, serta organisasi, pembiayaan hubungan kelembagaan, hingga pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Ia mengingatkan agar pembuatan undang-undang tidak boleh berbenturan dengan konstitusi, khususnya pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Utut meminta pembahasan revisi Undang-Undang TNI harus dilakukan dengan cermat karena menjadi sorotan publik. Undang-undang kita tidak boleh berbenturan dengan konstitusi. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara tahun 45 menyebut presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Memegang 5 hal ini. Ibu Bapak, mudah-mudahan dari undang-undang yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan dengan baik dan bisa berlangsung atau lasting dan akan menjawab tantangan generasi, kita bisa melakukan dengan seksama. Sementara terkait status militer aktif Seskap Letkol Teddy, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya tidak perlu mundur dari TNI. Kasat bilang secara struktural saat ini Seskap ada di bawah Sesmilpres sehingga posisi ini masih dapat dijabat oleh seorang militer aktif. Kasat menyebut sudah sejak lama Sesmilpres dipimpin oleh seorang Mayor Jenderal TNI dengan didampingi sekretaris dari pihak kepolisian. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon. Pak Maruli, berarti penegasan Pak Letkol tadi tidak boleh tidak harus mundur ya Pak? Kalau berdasarkan dari juru bicara kepresidenan kemarin itu kan ada penyampaiannya bahwa ada Perpres bahwa Seskap di bawah Sesmilpres. Sesmilpres dari dulu dipimpin oleh Bintang 2, tidak ada yang pensiun dari sejak aturannya ada. Artinya tidak harus mundur. Seharusnya di situ kalau berdasarkan itu tidak harus. Pak, tapi dianggap melanggar undang-undang yang lama. Enggak, kan di Sesmilpres kan sudah ada tentara memang. Sesmilpres kan tentara. Menteri Komdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa keputusan status Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet di bawah Sekretaris Militer menjadi kewenangan konstitusional Presiden. Mutia Hafid menjelaskan keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan strategis guna memastikan efektivitas pemerintahan dan kesinambungan kebijakan nasional. Kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menjadi sorotan di tengah pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut, merespons status aktif militer Letkol Teddy Indrawijaya yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Menhan menegaskan,
Kalau Seskap memang tidak tergolong 15 lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif, maka Teddy Indrawijaya pun harus pensiun dari jabatannya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjelaskan, dalam revisi Undang-Undang TNI akan ada 15 kementerian dan lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif. Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun. Elektrol tadi yang sekarang jadi sorotan publik karena tidak pensiun. Masuk nggak dalam kategori itu? 15 Bagaimana? Ya kalau masuk di luar kategori itu ya terkena. Harus pensiun. Ya pensiun dulu baru melanjutkan pekerjaan. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menegaskan, Letkol Teddy Indrawijaya tidak perlu mengundurkan diri dari TNI karena jabatan Sekretaris Kabinet berada di bawah Sekretaris Militer Presiden. Dev menyebut, posisi tersebut masih sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, sehingga statusnya sebagai anggota TNI tetap aman. Semua yang di dalam daftar itu bisa tetap menjabat sebagai perwira TNI. Bila yang di luar maka harus mengundurkan diri. Posisi Sekap ya itu di bawah Sekmil, dan Sekmil itu masuk dalam undang-undang. Jadi posisinya beliau masih sangat aman. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara yang diundangkan pada 5 November 2024. Perpres tersebut menjadikan posisi Sekretaris Kabinet yang saat ini dijabat Letkol Teddy Indrawijaya berada di bawah Sekretaris Militer Presiden. Berdasarkan aturan ini, Kasat Jenderal Marudi Simanjuntak mengatakan, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy tak perlu mundur dari keanggotaannya di militer. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara